wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang. Nah, alat ukur yang akan kita gunakan di sini menggunakan jangka sorong. Nah, jangka sorong ini banyak sekali dimanfaatkan dalam dunia otomotif. Contohnya untuk mengukur berbagai komponen pada mobil seperti kopling, rem, piston, dan sebagainya. Nah, adapun untuk bagian-bagian dari alat ukur jangka sorong ini, di sini ada yang namanya rahang bawah. Rahang bawah ini fungsinya untuk mengukur diameter luas suatu benda. Kemudian di bagian atas ini ada rahang atas, fungsinya untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Dan yang paling ujung di sini ada tangkai pengukur kedalaman, fungsinya untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, di sini ada pengunci atau struk pengunci ini fungsinya untuk mengunci hasil pengukuran dari bendanya agar rahangnya ini tidak bergeser. Kemudian jangka sorong ini juga memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Nah, kita akan menggunakan dua benda yang akan kita ukur diameter dan kedalamannya. Yang pertama ada gelas aluminium, kemudian yang kedua ada botol kaca. Di sini kita akan menggunakan dua jangka sorong dengan ketelitian yang berbeda. Nah, ini ketelitiannya 0,02 mm dan yang kedua ketelitiannya 0,05 mm. Nah, di sini kita akan bedakan terlebih dahulu jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Nah, di sini ada skala utama. Skala utama ini ada di bagian rahang yang tetap. Nah, ini dari 0 sampai sekian. Nah, yang bawah ini skala utama dalam satuan cm. Kalau yang atas ini adalah skala utama dalam satuan inci. Nah, kita akan gunakan skala utama yang menggunakan satuan cm yang bawah saja, yang ini. Nah, kemudian untuk skala noniusnya ada di sini di rahang geser. Nah, ini dari angka 0, 1 sampai sekian. Nah, untuk ketelitian 0,05 mm ini didapatkan dari satu skala terkecil pada skala utama ini kan nilainya 1 mm. Sedangkan jumlah skala yang ada pada skala nonius ini ada 20 skala. Jadi 1 mm skala utama ini dibagi 20 skala nonius, maka menghasilkan untuk satu skala terkecil pada skala noniusnya itu nilainya 0,05 mm. Untuk jangka sorong yang kedua yang memiliki ketelitian 0,02 mm. Nah, ini sama saja. Di bawah ini ada skala utamanya juga dalam satuan cm. Nah, ini akan kita gunakan untuk mengukur menggunakan skala utama yang cm. Kalau yang atas ini adalah skala utama dengan satuan inci. Nah, untuk skala noniusnya ada di sebelah sini. Nah, ini dari angka 0, 1 dan sekian. Nah, untuk skala noniusnya itu ada 50 skala. Ada 50 skala dari angka 0 ini sampai ke ujung 0 yang ini. Ini ada 50 skala. Nah, satu skala terkecil pada skala utama ini kan nilainya 1 mm. Nah, 1 mm dibagi 50 skala nonius itu menghasilkan nilai 0,02 mm. Sehingga skala terkecilnya satu skala nonius ini nilainya itu 0,02 mm. Baik, untuk yang pertama kita akan mengukur diameter dari gelas aluminium ini terlebih dahulu. Nah, untuk jangka sorongnya kita menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Nah, langkah yang pertama untuk mengukur, dibuka dulu penguncinya, skrupunya dibuka, dikendorkan ya. Kemudian kita geser rahang bawahnya, kita geser. Nah, lalu kita masukkan di sini diameter luar ini ya. Kita masukkan ke dalam rahang bawahnya. Nah, lalu kita kencangkan. Nah, setelah itu kita kunci dengan arah yang berlawanan. Nah, selesai. Ini cara mengukur diameter luar. Nah, sekarang kita akan membaca hasil pengukuran dari jangka sorong yang sudah tadi kita mengukur diameter gelas ya.
Nah, yang pertama kita harus menentukan skala utamanya terlebih dahulu. Nah, skala utamanya itu ada di sini, yang atas 6, 7 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan skala utama bisa dilihat, ini ada angka 0 pada garis skala nonius. Nah, kalian lihat garis yang sebelum angka 0 di skala utama. Ini ada angka 6. Garisnya ini angka 6 nih, angka 6 ini lebih 1 2 3. Nah, 4. Jadi 4 garis ya setelah angka 6. Berarti nilai skala utamanya itu 6,4 cm. Atau kalau diubah menjadi satuan milimeter adalah 64 mm. Kemudian yang kedua, kalian tentukan skala noniusnya. Nah, untuk menentukan skala noniusnya, dicari dua skala antara skala utama dan skala nonius itu yang saling berhimpit atau membentuk garis lurus. Nah, ini kebetulan ada di angka 5 ya. Nah, bisa dilihat ini angka 5. Nah, garis skala utama dan noniusnya itu saling berhimpit. Nah, angka 5 ini berarti kita tandai sebagai nilai untuk skala noniusnya. Tapi untuk menghitungnya, kita lihat di sini ada angka 0 ya. Nah, 5 itu urutan ke 10 skala noniusnya. Nanti nilai 10 itu dikalikan dengan skala terkecilnya yaitu 0,05 mm. Jadi 10 dikalikan 0,05 mm menghasilkan nilai skala nonius yaitu sebesar 0,5 mm. Nah, untuk mempermudah, saya akan tuliskan skala utama yang tadi sudah kita peroleh. Saya tulis S2 sama dengan 6,4 cm. Atau kalau diubah menjadi satuan milimeter yaitu 64 mm. Nah, untuk skala noniusnya SM sama dengan tadi skala yang berhimpit itu diangkat urutan angka 10. Jadi 10 dikalikan dengan nilai skala terkecilnya yaitu 0,05 mm menghasilkan 0,5 mm. Nah, untuk hasil pengukurannya tinggal dijumlahkan saja. Jadi 64 mm dijumlahkan dengan 0,5 mm menghasilkan nilai 64,5 mm. Untuk yang kedua, kita akan mengukur diameter dalam dari gelas aluminium ini. Nah, yang pertama kita buka penguncinya dulu, kita kendorkan penguncinya. Lalu kita geser rahang bawahnya. Nah, yang digunakan itu adalah rahang atas ya. Untuk mengukur diameter dalam berarti kita menggunakan rahang atas. Nah, kita balik seperti ini. Nah, kita tarik. Nah, posisinya seperti ini. Lalu jangan lupa kita kunci lagi. Kencangkan. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan membaca hasil pengukuran diameter dalam dari gelas aluminium. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi untuk diameter luar ya sama saja. Yang pertama kita tentukan dulu skala utamanya. Skala utamanya itu lihat di sini. Angka 0 ini skala nonius ya. Di garis skala utama ini sebelum angka 0 ini ada angka di sini berarti 6,3 karena ini kan ada 6 lebih 3 garis berarti 6,3 cm. Atau kalau dijadikan milimeter maka nilainya 63 mm. Kemudian untuk yang skala noniusnya cari yang berhimpit antara skala utama dengan skala nonius. Nah, ini ada di sini angka 3 ini saling berhimpit dengan skala utamanya. Nah, membentuk satu garis lurus. Maka di sini angka 3 ini urutan keberapa? Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, urutan skala ke-6. Maka nanti 6 dikalikan dengan nilai skala terkecilnya nonius yaitu 0,05 mm. Nah, 6 dikali 0,05 mm menghasilkan nilai 0,3 mm. Oke, akan saya tuliskan hasil pengukurannya di sini ya. Tadi kita sudah memperoleh nilai S2 skala utamanya sebesar 6,3 cm. Nah, kalau kita ubah jadikan milimeter, maka menghasilkan nilai 63 mm. Kemudian untuk SN skala noniusnya itu tadi ada di angka 3. Nah, angka 3 itu menempati urutan skala ke-6. Berarti kita tuliskan 6 dikali dengan skala terkecilnya tadi 0,05
mm. Nah, sama dengan dikalikan menghasilkan nilai 0,3 mm. Sehingga hasil pengukuran dari diameter dalam gelas aluminium tersebut adalah dijumlahkan ya, jadi nilainya 63,3 mm. Nah, yang ketiga kita akan mengukur kedalaman dari gelas aluminium ini. Oke, untuk cara mengukurnya, pertama kita buka atau kita putar ya skrup penguncinya, kita kendorkan. Lalu kita geser rahang yang bawah, kita geser. Nah, ini ada tangkai ukurnya. Nah, tangkai yang ini, ujung ini harus menyentuh dasar dari gelas. Sedangkan yang ini harus menyentuh mulut gelasnya. Jadi kita masukkan di sini. Ini kita dorong ke bawah. Nah, agar pas tepat di mulut gelasnya. Nah, kalau sudah, nah kita bisa putar skrup penguncinya. Tinggal dibaca hasil pengukurannya. Nah, kita akan membaca hasil pengukuran dari kedalaman gelas aluminium. Oke, yang pertama kita tentukan dulu nilai skala utamanya. Kita lihat ya, ini ada angka 0. Nah, garis skala utama sebelum angka 0 ini ada di 6 lebih 1 garis. Berarti ini nilainya 6,1 cm untuk skala utamanya ya. Ini 6,1 cm. Kemudian untuk skala noniusnya kita cari yang berhimpit antara skala utama dengan skala nonius. Nah, mana? Ini ya, di angka 4. Nah, angka 4 ini garisnya itu berhimpit dengan skala utamanya. Berarti angka 4 inilah yang akan kita gunakan sebagai skala noniusnya. Nah, angka 4 ini menempati urutan ke-8 jika kita hitung dari angka 0 ya. Ke-8, berarti nanti 8 dikalikan dengan nilai terkecilnya skala nonius, yaitu 0,05 mm. 8 dikali 0,05 mm menghasilkan nilai 0,4 mm. Baiklah, akan saya tulis hasil pengukuran dari kedalaman gelas aluminium yang sudah kita ukur tadi ya. Oke, tadi kita sudah memperoleh nilai SU skala utamanya yaitu 6,1 cm. Atau kalau kita ubah menjadi satuan milimeter, maka nilainya 61 mm. Nah, berikutnya SN-nya, tadi kita juga sudah memperoleh angka yang berhimpit dengan skala utama adalah angka 4. Nah, angka 4 ini berarti menempati urutan ke-8. Jadi 8 dikali dengan 0,05 mm menghasilkan nilai 0,4 mm. Sehingga hasil pengukurannya 61 ditambah 0,4, maka nilainya 61,4 mm. Selanjutnya kita akan mengukur benda yang kedua ya, yaitu botol kaca. Nah, ada 3 besaran yang akan kita ukur dari botol kaca ini. Yang pertama, kita akan mengukur diameter luar botol. Kemudian yang kedua, kita akan mengukur diameter dalam mulut botol. Dan yang ketiga, kita akan mengukur kedalaman dari botol kaca ini. Nah, untuk jangka sorong yang kita gunakan, itu jangka sorong yang ketelitiannya berbeda dari yang sebelumnya ya. Itu kita menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm. Nah, yang pertama kita akan mengukur diameter luar botol terlebih dahulu. Nah, jangka sorongnya kita persiapkan. Nah, kita buka penguncinya, kita tarik rahang bawahnya. Nah, lalu kita masukkan diameter botolnya di sini ke dalam rahang bawah. Nah, kita kencangkan rahangnya, lalu kita putar skrup penguncinya, kita kencangkan. Lalu kita bisa baca hasil pengukurannya. Baiklah, kita akan membaca hasil pengukuran untuk diameter luar botol kaca. Nah, kita tentukan dulu skala utamanya ya. Ingat, kita lihat posisi 0 pada skala noniusnya dulu. Nah, sebelum angka 0, garis skala utama sebelum angka 0. Nah, ini berarti ini ya.
ini adalah 5,1 ya, 5 harus lebih 1 garis, berarti 5,1 cm. Atau kalau diubah jadi milimeter berarti 51 mm. Berikutnya menentukan skala yang berhimpit untuk skala noniusnya. Kita cari. Nah, ada di sini. Nah, ini. Garis ini. Nah, ini berarti kita hitung dari sini urutannya itu urutan skala ke-7. Nah, maka nanti 7 ini dikalikan dengan skala terkecilnya. Nah, kita ini menggunakan jangka sorong yang ketelitiannya 0,02 mm. Berarti kita kalikan 7 tadi dikali dengan 0,02 mm. Baiklah, akan saya tulis hasil pengukuran dari diameter luar botol kaca yang sudah kita ukur tadi ya. Oke, untuk SU-nya, skala utamanya tadi kita sudah memperoleh nilai 5,1 cm atau dijadikan milimeter menghasilkan nilai 51 mm. Nah, kemudian untuk SN, skala noniusnya tadi kita sudah mendapatkan angka yang berhimpit itu di angka urutan ke-7. Maka 7 ini dikalikan dengan skala terkecil dari jangka sorong yang kita gunakan ya, skala terkecil untuk noniusnya, yaitu 0,02 mm sama dengan 7 dikalikan 0,02 menghasilkan nilai 0,14 mm. Nah, sehingga hasil pengukurannya diperoleh, kita jumlahkan 51 mm ditambah dengan 0,14 mm, maka menghasilkan nilai 51,14 mm. Oke, besaran yang kedua yang akan kita ukur dari botol kaca ini adalah diameter dalam dari mulut botol. Nah, untuk mengukur diameter dalam, maka kita gunakan rahang atas ya. Kita putar skru penguncinya terlebih dahulu, kita geser. Nah, atau kita masukkan saja rahang atas ini ke dalam mulut botol. Nah, lalu kita baru tarik. Nanti tarik seperti ini ya. Kalau sudah, baru kita kencangkan skru penguncinya. Selanjutnya, kita akan membaca hasil pengukuran dari diameter dalam mulut botol. Nah, yang pertama kita tentukan dulu nilai skala utamanya ya. Lihat angka 0 di sini, angka 0 pada skala noniusnya. Nah, di garis skala utama ini menunjukkan angka berapa ya? Nah, ini berarti kita yang ini, kita pakai garis yang ini. Ini 1 lebih, ini 5 ya, 6, 7, 8. Berarti 1,8 cm untuk skala utamanya, atau 18 mm. Kemudian kita tentukan garis yang berhimpit pada skala nonius. Nah, kita cari, nah ada di sini. Ini ya, 3 lebih 2 garis. Atau kalau kita hitung dari angka 0, ini 5, 10, 15, berarti ke-17, urutan garis ke-17. Maka 17 ini nanti dikalikan dengan skala terkecil atau ketelitian jangka sorongnya, yaitu 0,02 mm. 17 dikali 0,02 mm menghasilkan nilai 0,34 mm. Baiklah, akan saya tulis hasil pengukuran dari diameter dalam mulut botol ya. Untuk SU-nya tadi kita sudah memperoleh nilai 1,8 cm, atau kalau kita ubah jadi milimeter menghasilkan nilai 18 mm. Kemudian untuk SN, skala noniusnya tadi kita sudah menemukan skala yang berhimpit, yaitu urutan skala ke-17. Maka 17 ini dikalikan dengan 0,02 mm. Nah, menghasilkan nilai 0,34 mm. Sehingga hasil pengukuran dari diameter dalam mulut botol sama dengan, kita jumlahkan 18 ditambah 0,34 menghasilkan nilai 18,34 mm. Yang ketiga, kita akan mengukur kedalaman dari botol kaca ini. Oke, langkah yang pertama kita siapkan jangka sorongnya, kita putar dulu skru penguncinya.
Lalu berikutnya kita tarik rahang bawahnya. Kita tarik ke bawah. Nah, lalu kita masukkan. Nah, ujung dari tangkai ini harus menyentuh dasar botol. Nah, ini bagian ujung bawah jangka sorong ini harus kita paskan dengan mulut botol. Nah, seperti ini ya. Ini kalau sudah pas, baru kita kunci. Nah, untuk hasil pengukuran dari kedalaman botol kaca, nah kita tentukan skala utamanya terlebih dahulu ya. Kita lihat angka 0 di sini, di skala Nonius. Nah, garis skala utamanya itu ada di garis angka 12 ini ya. Yang ini 12, berarti 12,0 cm atau 120 mm. Kemudian kita cari skala yang berhimpit pada skala Nonius. Ada di sini angka 7. Kalau di sini angka 7 ya. Nah, angka 7 ini berhimpit dengan garis skala utamanya. Nah, 7 ini berarti kalau kita hitung dari 0 itu menempati urutan skala 35. Karena ini kan setiap satu itu ada 5 skala. Jadi 7 itu berarti skala ke-35. Maka 35 kita kalikan dengan ketelitian dari jangka sorong, yaitu 0,02 mm. Oke, untuk hasil pengukuran dari kedalaman botol kaca akan saya tuliskan di sini. SU-nya, tadi kita sudah mendapatkan nilai SU, nilainya 12 cm. Atau kalau kita ubah jadikan milimeter, menghasilkan nilai 120 mm. Nah, kemudian untuk SN-nya, skala Nonius-nya, tadi kita sudah dapatkan skala yang berhimpit pada Nonius itu di angka 7. Nah, angka 7 ini menempati urutan skala ke-35. Jadi 35 itu kita kalikan dengan skala terkecil dari Nonius-nya atau ketelitian dari jangka sorong, yaitu 0,02 mm. Nah, kita kalikan 35 dikali 0,02 mm menghasilkan nilai 7,0 mm. Nah, kita jumlahkan sehingga hasil pengukuran dari kedalaman botol kaca kita peroleh 120 ditambah 7 mm menghasilkan nilai 127 mm. Baiklah, setelah tadi kita sudah mengukur menggunakan alat ukur jangka sorong. Nah, yang kedua kita akan menggunakan alat ukur mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini akan kita gunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Nah, misalkan di sini akan saya gunakan dua benda, yaitu ketebalan dari gelas aluminium dan yang kedua mikrometer skrup yang akan kita gunakan ini memiliki ketelitian yaitu 0,01 mm dengan batas ukurnya itu dari 0 sampai 25 mm. Sebelum kita mengukur, akan saya bahas dulu bagian-bagian dari mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini memiliki dua skala yaitu skala utama. Skala utama itu ada di sini, di rahang yang tetap ini ya. Ini adalah skala utama dari mikrometer skrup. Nah, ini nilainya dari 0 sampai 25 mm. Kemudian di sini ada skala pada bagian rahang yang memutar. Nah, ini namanya skala Noniusnya. Nah, skala Noniusnya itu dari angka 0 sampai angka 50. Nah, ini ya. Kemudian di sini ada rahang. Nah, ini rahang untuk menjepit bagian benda yang akan diukur kedalamannya. Lalu di sini ada pengunci. Kalau kita geser ke kiri maka kita mengunci. Itu adalah bagian-bagian dari mikrometer skrup. Berikutnya ada ini alat untuk mengkalibrasi mikrometer skrup. Jadi sebelum kita gunakan, kita akan mengkalibrasi dulu. Nah, misalkan ya, akan saya sini putar sampai ini rahangnya tertutup. Nah, bisa dilihat ini kan belum tepat di angka 0. Jadi skala utamanya ini 0, tapi ini belum pas atau belum
segaris dengan angka 0 pada skala non-use-nya. Maka kita harus kalibrasi dulu. Kita gunakan alat ini tadi ya. Nah, kita tekan di sini, kita putar. Kita putar sampai pas lurus di angka 0. Nah, ini sudah tepat. Jadi garis skala utama itu sudah berhimpit dengan skala angka 0 pada skala non-use-nya. Benda yang pertama yang akan kita ukur ketebalannya adalah gelas aluminium ini. Nah, langkah pertama ya, kita buka dulu penguncinya, kita geser ke kanan, lalu kita putar rahangnya, putar. Nah, kira-kira ini bisa masuk ya ke gelas. Nah, kita masukkan gelasnya di sini. Nah, lalu kita kencangkan. Seperti ini, pastikan ini kita putar lalu kita terdengar 1 kali bunyi klik. Nah, ini artinya kita sudah kencang ya posisinya ya. Nah, untuk hasil pengukurannya bisa kita lihat di sini ya, kita baca. Di sini angka yang terlihat itu adalah garis angka 0, berarti skala utamanya di angka 0 mm. Kemudian skala non-use-nya itu cari yang pas berhimpit dengan garis pada skala utama ini ya. Ini menunjukkan di angka 15. Nah, maka angka 15 ini nanti dikalikan dengan ketelitian dari mikrometer skrup, yaitu 0,01 mm. Sehingga hasil pengukuran tadi akan saya tuliskan di sini ya. SU skala utama yang sudah kita peroleh tadi ada di angka 0. Kita tuliskan saja angka 0, satuannya milimeter. Kemudian skala non-use-nya itu tadi pas berhimpit di angka 15. Berarti 15 kita kalikan dengan ketelitian dari mikrometer skrupnya, yaitu 0,01 mm, menghasilkan nilai 0,15 mm. Nah, untuk hasil pengukurannya kita jumlahkan SU-nya 0 ditambah dengan 0,15, menghasilkan nilai 0,15 mm. Benda kedua yang akan kita ukur ketebalannya yaitu logam kuningan. Oke. Kita buka dulu penguncinya, lalu kita kendorkan rahangnya. Nah, kita masukkan koin logam atau logam kuningan tadi ya ke sini, ke dalam di antara rahang, kita jepit. Kita kencangkan. Nah, lalu kita putar reset sekali bunyi klik. Nah, kemudian kita kunci. Oke, ini lalu kita akan baca hasil pengukurannya. Nah, untuk hasil pengukurannya bisa kita baca. Sini skala utamanya ini terlihat di angka 5 ya. Tapi kita juga lihat dulu garis yang ada di bawahnya, apakah terlihat atau tidak. Nah, jika garis pada skala yang bawah ini terlihat, berarti ini nilainya setengah. Maka skala utamanya itu nilainya 5,5 mm. Kemudian kita tentukan skala yang berhimpit pada non-use-nya. Nah, ini garis berhimpit ini ada di sini ya. Ini ada 35, 36, 37. Maka nilai 37 ini nilai non-use-nya. 37 dikalikan dengan ketelitian dari mikrometer, yaitu 0,01, menghasilkan nilai 0,37 mm. Untuk hasil pengukuran dari ketebalan logam kuningan akan saya tuliskan di sini ya. Untuk SU-nya tadi kita sudah memperoleh nilai 5,5 mm. Kemudian untuk SN-nya, kalau non-use-nya tadi yang berhimpit itu di angka 37. Maka angka 37 ini kita kalikan dengan ketelitian dari mikrometer 0,01 mm, menghasilkan nilai 0,37 mm. Sehingga hasil pengukuran dari ketebalan logam kuningan adalah 5,5 ditambah 0,37.
menghasilkan nilai 5,87 mm. Baiklah, setelah tadi kita sudah menggunakan dua alat ukur, yaitu jangka sorong dan juga mikrometer skru. Nah, tadi kita menggunakan dua jenis jangka sorong dengan ketelitian yang berbeda. Untuk jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm tadi sudah kita gunakan untuk mengukur diameter dan kedalaman gelas aluminium. Dan untuk jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm digunakan untuk mengukur diameter dan kedalaman botol kaca. Dan untuk yang mikrometer yang sudah kita gunakan untuk mengukur ketebalan gelas aluminium dan juga mengukur ketebalan logam kuningan. Demikian video pembelajaran alat ukur panjang. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.